Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Planet Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Nah, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari Planet Matematika. Dan bagi yang telah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelum masuk ke soal, terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-ciri dari soal-soal cerita tersebut. Masalah yang berkaitan dengan FPB biasanya memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagai contoh adalah mengelompokkan beberapa jenis benda menjadi kelompok yang mempunyai anggota-anggotanya sama. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan KPK itu biasanya memuat kejadian yang sama dan terjadi secara berulang kali. Untuk lebih jelasnya kita akan memperhatikan kata kuncinya. Ya, kalau FPB biasanya terdapat pada soal kata kunci diantaranya adalah dibagi sama banyak, kemudian jumlah dan jenis yang sama, kemudian soal tersebut membuat kelompok yang dapat dibuat dengan masing-masing kelompok mempunyai jenis dan jumlah yang sama banyak. Sedangkan untuk soal cerita yang memuat KPK biasanya terdapat kata kunci. Yang pertama adalah biasanya berkaitan dengan waktu dan tanggal atau hari. Atau yang ditanyakan di sini biasanya adalah tentang waktu, kapan. Kemudian terdapat lagi kata bersama-sama lagi. Dan ada juga secara bersamaan. Jadi inilah kata kunci yang perlu kita ingat untuk menentukan soal tersebut memerlukan FPB atau KPK yang akan kita tentukan. Oke, kita masuk soal yang pertama. Soalnya adalah Bu Lita menata 3 jenis kue ke dalam beberapa piring dengan jumlah setiap jenis kue sama banyak. Kue-kue tersebut terdiri atas 24 kue bolu, 28 kue talam, dan 20 kue lapis. Piring terbanyak yang diperlukan untuk menaruh kue-kue tersebut adalah. Jadi dari soal kita perhatikan terdapat kata kunci yaitu setiap jenis kue sama banyak. Jadi ini merupakan kata kunci untuk FPB. Sehingga yang kita tentukan adalah FPB dari 24, 28 dan 20. Di sini kita akan mengerjakan atau menentukan FPB dengan menggunakan cara pagar. Oke. 24 kita bagi 2 dulu. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 28 dibagi 2 dapat 14. 20 dibagi 2 dapat 10. Karena angka 2 dapat membagi ketiga bilangan ini sehingga angka 2 kita lingkar. Oke. Selanjutnya kita bagi lagi dengan angka 2. 12 bagi 2 dapat 6, 14 bagi 2 dapat 7, 10 bagi 2 dapat 5. 2 juga kita lingkar. Selanjutnya kita bagi dengan angka 2. Masih dengan angka 2, 6 bagi 2 dapat 3, 7 tidak bisa dibagi 2 sehingga tetap ditulis 7, 5 juga tetap. Dan 2 yang ini tidak kita lingkar. Selanjutnya kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 7 tidak bisa berarti tetap, 5 tetap. Lanjut. Kita bagi dengan angka 5. Kita bagi dengan angka 5. 1 tetap, 7 tetap, 5 dibagi 5 1. Terakhir kita bagi dengan angka 7. 1 tetap, 7 bagi 7 1, 1 tetap. Kemudian kita tentukan FPB-nya. Berarti FPB adalah kita ambil faktor yang dilingkar. Di sini yang dilingkar ada angka 2 kali sehingga FPB-nya adalah 2 berpangkat 2. 2 berpangkat 2 artinya adalah 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4 sehingga kita dapatkan FPB-nya 4. Kita dapatkan FPB-nya 4.
maka jumlah piring yang terbanyak diperlukan adalah 4. Oke, kita tuliskan. Jadi piring yang terbanyak diperlukan adalah 4. Sehingga kita dapatkan opsi jawaban yaitu A. Oke, kita masuk soal berikutnya. Pesawat Lion berangkat dari Pekanbaru ke Tanjung Pinang tiap 3 hari. Citylink berangkat tiap 6 hari dan Wings Air tiap 4 hari. Pada tanggal 21 Januari 2018, ketiga pesawat berangkat pada hari yang sama. Pesawat-pesawat itu berangkat lagi pada hari yang sama tanggal. Nah, kita perhatikan di soal. Di sini menanyakan waktu. Kemudian terdapat kata kunci yaitu pada hari yang sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kita di sini menentukan KPK-nya. Jadi kita tentukan KPK dari 3, 6, dan 4. Kita pakai cara pagar. Pertama adalah kita perhatikan 3, 6, dan 4 berarti ada yang bisa dibagi 2, maka kita bagi dulu dengan angka 2. 3 tidak bisa dibagi berarti tetap. 6 dibagi 2 dapat 3. 2 bagi 2 dapat 4 dibagi 2 dapat 2. Kita bagi lagi dengan 2. 3 tidak bisa berarti tetap. 3 tetap. 2 bagi 2 1. Oke. Bagi lagi dengan 3. 3 bagi 3 1. 3 bagi 3 1. 1 tidak bisa tetap. Maka KPK-nya adalah kita ambil semua faktor. Di KPK kita ambil semua faktor berarti 2-nya berpangkat 2. 2 berpangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Kita dapatkan KPK-nya 12. Ini artinya adalah pesawat tersebut akan berangkat secara bersamaan setelah 12 hari dari tanggal 21 Januari 2018. Jadi itu artinya pesawat tersebut akan berangkat lagi pada hari yang sama tanggal 21 Januari 2018 ditambah 12 hari kemudian, berarti 12 hari. Nah, 21 tambah 12 ya, 21 tambah 12 berarti tanggal 33 Januari. Nah, karena bulan Januari hanya sampai tanggal 31, maka kita kurangin 33 dikurang dengan 31 sehingga kita dapatkan tanggal 2 Februari 2018. Maka pesawat tersebut akan bersama lagi berangkat pada hari yang sama yaitu pada tanggal 2 Februari 2018. Kita dapatkan jawabannya option D. Jawabannya option D. Soal selanjutnya adalah Karang Taruna akan membuat paket sembako dari 150 kg beras, 120 bungkus mie, dan 180 butir telur. Paket tersebut akan dibuat sebanyak-banyaknya dengan isi dan jenis setiap paket sama. Jika setiap paket akan dijual dengan harga Rp50.000, jumlah uang yang diperoleh Karang Taruna sebesar. Jadi kita perhatikan di sini terdapat kata kunci yaitu jenis sama banyak, paket sama banyak. Nah, dapat disimpulkan ini kita tentukan FPB-nya. Berarti FPB dari 150, 120, dan 180.
Kita kerjakan dengan cara pagar. Pertama kita bagi 2 dulu. Bagi 2. 150 bagi 2 dapat 75. 120 dibagi 2 dapat 60. 180 bagi 2 dapat 90. Nah, angka 2 kita lingkar karena dapat membagi semua bilangan. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. 75 tidak bisa, berarti tetap. 60 bagi 2 dapat 30. 90 bagi 2 dapat 45. Tidak dilingkar ya, karena tidak semua yang dapat dibagi oleh angka 2. Kita lanjutkan dibagi lagi oleh 2. 75 tetap. 30 bagi 2 dapat 15. 45 tetap. Lanjut, kita bagi lagi dengan 3 karena tidak ada yang bisa dibagi 2, berarti dibagi dengan 3. 75 bagi 3 dapat 25. 15 bagi 3 dapat 5. 45 bagi 3 dapat 15. Karena ketiga bilangan habis dibagi oleh 3, maka 3 dilingkar. Lanjut, bagi lagi dengan 3. 25 bagi 3 tidak bisa, tetap. 5 tetap. 15 bagi 3 dapat 5. Lanjutkan. Dibagi lagi dengan angka 5. 25 bagi 5 dapat 5. 5 bagi 5 1. 5 bagi 5 1. 5 kita lingkar karena dapat membagi semua bilangan. Kita lanjutkan. Dibagi dengan angka 5. 5 bagi 5 1. 1 tetap. Maka FBB adalah kita kalikan faktor-faktor yang dilingkar. Berarti 2 kali 3 kali 5. Berarti 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 6 kali 5 berarti 30. Kita dapatkan FBB nya 30. Ini artinya sebanyak-banyaknya paket yang dapat dibuat dengan isi dan jenis yang sama adalah sebanyak 30 paket. Nah, kemudian tadi di soal setiap paket dijual dengan harga 50.000, sehingga uang yang didapatkan adalah adalah 30 paket dikali dengan harga Rp50.000. Jadi dapat penjualan sebanyak Rp1.500.000. Oke, jadi uang yang didapatkan adalah sebanyak Rp1.500.000. Kita dapatkan jawabannya pada option D. Oke, kita masuk soal berikutnya. 3 buah jenis lampu menghiasi sebuah papan reklame. Lampu biru menyala setiap 18 detik. Lampu kuning menyala setiap 12 detik. Dan lampu hijau menyala setiap 20 detik. Jika ketiga lampu menyala bersamaan pada pukul 18:15, ketiga lampu akan menyala bersamaan lagi pada pukul. Oke, dari soal dapat kita perhatikan di situ ada kata kunci, yaitu kata-kata menyala bersamaan. Kemudian ada kata kunci bersama lagi. Jadi kapan lampu tersebut akan menyala bersama lagi. Ini merupakan kata kunci untuk KPK, sehingga yang akan kita tentukan adalah KPK dari 18 detik, 12 dan 20. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah lampu biru menyala setiap 18 detik, lampu kuning setiap 12 detik, lampu hijau setiap 20 detik. Dan lampu tersebut menyala bersama pada pukul 18:15. Yang ditanya adalah pukul berapa menyala bersama lagi. Nah, jadi di sini kita akan menentukan KPK dari
18, 12, dan 20. Ini kita gunakan cara pagar ya, atau cara tabel. Oke. Pertama kita bagi dulu 2. Dapat 18 dibagi 2 dapat 9, 12 bagi 2 dapat 6, 30 dibagi 2 dapat 10. Oke. Kemudian dibagi lagi 2. 9 dibagi 2 tak bisa, berarti tetap tulis 6 bagi 2 dapat 3, 10 bagi 2 dapat 5. Lanjut, dibagi dengan 3. 9 bagi 3 dapat 3, 3 bagi 3 1, 5 tidak bisa dibagi 3, maka tetap ditulis 5. Kita lanjutkan, dibagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 1 tetap, 5 tetap. Kita lanjutkan, bagi dengan angka 5, bilang prima. 1 bagi 5 tidak bisa, berarti tetap, 1 tetap, 5 bagi 5 dapat 1, sehingga habis. Maka KPK-nya adalah kita kalikan semua faktornya, berarti KPK sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, kemudian dikali 5. 4 kali 5 36, dikali 4 kali 9 36, dikali 5 dapat 180. Sehingga kita dapatkan KPK-nya 180. Itu artinya lampu tersebut akan menyala lagi secara bersamaan setelah 180 detik kemudian. Berarti akan bertemu lagi, bersama-sama lagi hidupnya setelah 180 detik. Jadi ini satuannya detik. Nah, kita jadikan ke menit. 180 detik sama dengan 180 dibagi 60 ya. Karena 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 180 dibagi 60 sama dengan 3 menit. Maka lampu tersebut akan menyala lagi secara bersamaan. Oke. Maka lampu akan menyala lagi secara bersama, yaitu pukul 18.15. Ini artinya pukul 18 lewat 15 menit ditambah dengan 3 menit. Oke, berarti sama dengan pukul 18 lewat 18. Oke, kita dapatkan jawabannya. Lampu tersebut akan menyala secara bersamaan pukul 18 lewat 18. Jadi kita dapatkan jawabannya pada option C. Soal berikutnya, Benny, Cepi, dan Dika mengikuti kursus bahasa Inggris di tempat kursus yang sama. Benny mengikuti kursus setiap 6 hari, Cepi kursus setiap 8 hari, dan Dika kursus setiap 9 hari. Pada tanggal 19 Januari 2019, mereka mengikuti kursus bersama-sama. Karena hari libur nasional, jadwal kursus yang seharusnya diikuti bersama-sama ditunda seminggu kemudian dari waktu seharusnya. Tanggal berapakah Benny, Cepi, dan Dika mengikuti kursus tersebut bersama-sama lagi? Kita perhatikan dari soal terdapat kata kunci atau ciri-ciri, yaitu menanyakan waktu, kemudian kata kuncinya bersama-sama lagi. Maka di sini kita tentukan KPK-nya. Jadi tadi diketahui di soal Benny setiap 6 hari sekali, Cepi setiap 8 hari sekali, Dika setiap 9 hari sekali. Kemudian mereka bersama-sama pada tanggal 19 Januari 2019. Untuk pertemuan berikutnya ditunda 1 minggu.
Yang ditanya adalah tanggal berapa mereka bersama lagi. Kita tentukan KPK dengan menggunakan cara pagar. Oke. Kita bagi dulu dengan angka 2. 6 dibagi 2. Oke ya, 6 dibagi 2 dapat 3, 8 bagi 2 dapat 4, 9 tidak bisa berarti tetap. Lanjut kita bagi lagi dengan 2. 3 tetap, 4 bagi 2 dapat 2, 9 tetap. Kita lanjutkan bagi dengan 2. Dengan 2, 3 tetap, 2 bagi 2 1, 9 tetap. Lanjut dibagi dengan angka 3. 3 bagi 3 1, 1 tetap, 9 bagi 3 dapat 3. Kita lanjutkan bagi dengan angka 3. 3 tetap, 1 tetap, 3 bagi 3 1. Kemudian kita tentukan KPK-nya. KPK berarti kita ambil semua faktor, berarti 2-nya 2 berpangkat 3 dikali dengan 3 berpangkat 2. 2 berpangkat 3 sama dengan 8, 3 berpangkat 2 9, kemudian 8 kali 9 sama dengan 72. Dapatkan KPK-nya 72. Ini artinya mereka akan bersama lagi setelah 72 hari kemudian. Berarti tanggal 19 Januari 2019 ditambah dengan 72 hari kemudian. Jadi mereka akan bersama lagi, yang seharusnya adalah tanggal 19 Januari 2019 ditambah dengan 72 hari. Berarti sama dengan tanggal 19 tambah 72 sama dengan tanggal 91 Januari. Nah, karena Januari hanya sampai tanggal 31, maka kita kurangin dengan 31. Berarti 91 dikurang dengan 31 Januari. Dapatlah tanggal 60 setelah Januari, tentunya Februari. Berarti jadilah tanggal 60 Februari. Oke. Nah, karena Februari hanya sampai tanggal 28, sehingga kita kurangi lagi, berarti 60 dikurang 28 Februari, sehingga menghasilkan tanggal 32 Maret. Setelah Februari, Maret ya. Kemudian karena Maret cuman sampai tanggal 31, maka kita kurangi lagi, 32 dikurang 31 sehingga menjadi tanggal 1 April. Nah, jadi pertemuan berikutnya mereka bersama-sama lagi seharusnya adalah tanggal 1 April. Tapi karena ada libur bersama tanggal merah, maka pertemuan tersebut akan tertunda selama 1 minggu, sehingga kita tambahkan lagi 1 minggu. Jadi karena tanggal merah, maka pertemuan akan tertunda selama 1 minggu, sehingga menjadi yang seharusnya tadi tanggal 1 April ditunda 1 minggu, berarti ditambah dengan 7 hari. Maka pertemuannya adalah menjadi tanggal 8 April 2019. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Ditunggu saran dan kritiknya ya untuk perbaikan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.